Saya kan ustadz nih katanya. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Kita pulang 12:30, jam 1 Ji. Kita bawain udah pengen telentang aja, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Ini mula-mula cuman suara Ustaz Agung. Saya jujur, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali, in every single night, di setiap malam tersenyum lalu berbisik, bisa Suf, ada aku di sini dan engkau umatku, nggak berdiri untuk witir, walau rakaatan, walau satu rakaat, walau demi Allah, Indonesia nyaksiin. Saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Wah, gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu bukan karena yang lain, karena Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi saya sudah melihat tadi, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Dia mengklaim bahwa dirinya bisa melihat Nabi SAW dengan sadar, dengan cara terjaga. Bahkan beliau mengatakan kalau tidak membaca surat Al-Mulk selalu diingatkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW itu duduk di samping beliau. Nah, teman-teman semuanya, apakah ini khurafat? Ya, ini adalah khurafat ya. Jadi pertanyaannya, adakah di zaman Nabi ini, ya, yaitu para sahabat setelah sepeninggalan Nabi SAW, apakah para sahabat didatangin oleh Nabi SAW dengan cara sadar? Tidak ada satupun riwayat bahwa para sahabat maupun tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada yang didatangi Nabi SAW setelah peninggalan beliau ya, yaitu para sahabat, tidak pernah didatangi Nabi SAW dengan cara sadar. Adapun dalam mimpi, itu pasti benar Nabi SAW, yaitu para sahabat pernah bermimpi Nabi SAW. Bahkan ciri-ciri beliau sangat jelas, karena para sahabat tahu tentang ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa di akhir zaman ini banyak orang yang mengklaim bahwa dirinya bertemu dengan Nabi SAW dengan cara sadar, seperti Ustadz Yusuf Mansur ini ya. Ini adalah kedustaan ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, mari kita dengarkan pernyataan Ustadz Yusuf Mansur. Beliau mengklaim bahwa dirinya didatengin Nabi SAW. Nah, mari kita simak yuk. Saya kan ustadz nih katanya. Ya, saya ustadz. Saya nyuruhin orang baca Al-Mulk toh. Tapi kan kadang kita capek Ji. Capek gitu loh. Gimana ya namanya capek ya kan. Kita pulang 12:30, jam 1 Ji. Kita bawain udah pengen telentang aja, pengen rebah aja udah. Tapi satu saat suara itu kemudian hadir. Nah, teman-teman semuanya, jadi suara itu hadir ya. Jadi Ustadz Yusuf Mansur itu mendengar suara itu hadir. Siapakah suara itu? Ya. Mari kita simak.
Ini mula-mula cuman suara Ustaz Agung. Ustaz Jujun, mula-mula cuman suara pemirsa. Makin kemari dia duduk. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau saya tidak baca Al-Mulk tuh, ada yang duduk tuh di samping tempat tidur saya. Lalu nanya seperti nanya di setiap malam, fi kulli layali. Jadi Nabi SAW itu ya mula-mula datang suara ya. Dia mendengar ya itu si Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian Nabi SAW tuh duduk di sampingnya. Ya Allah, ini ilmu dari mana ya teman-teman semuanya? Masa Nabi memperlihatkan orang zaman sekarang ini ya, Nabi itu menampakkan orang di zaman sekarang ini, menegur lagi. Kacau ini. Padahal di zaman Nabi padahal di zaman sahabat ya, ya Allah, ini kacau ya. Padahal di zaman sahabat Nabi SAW, istri-istri beliau, putri-putri beliau, terus tidak ada yang didatangi oleh Nabi SAW setelah peninggalan beliau ya, setelah beliau wafat itu tidak ada yang pernah didatangi secara sadar. Ini di zaman sekarang ini coba teman-teman pikir ya, ini jelas-jelas dusta ya. In every single night, di setiap malam, tersenyum, lalu berbisik. Bisa, Suf. Ada aku di sini. Wow. Dan engkau umatku. Enggak berdiri untuk witir. Walau rakaatan, walau satu rakaat, walau satu. Ini ya teman-teman semuanya ya. Kemungkinan ini, beliau ini berhalusinasi ya. Mungkin efek kecapean ya. Demi Allah, Indonesia nyaksiin. Saya udah nggak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Gila, sampai kayak gitu. Jadi saya tuh ya nggak buang sampah sembarangan itu, bukan karena yang lain, karena Rasul. Oh ya Allah, ada aja. Mungkin ya yang dilihat oleh Ustaz Yusuf Mansur itu kemungkinan itu setan yang mengaku-ngaku sebagai nabi ya. Karena setan itu bisa mengaku-ngaku sebagai nabi. Akan tetapi setan itu tidak bisa menyerupai Nabi SAW. Tapi setan itu membohongi orang dengan mengaku-ngaku sebagai Nabi SAW. Kacau ya teman-teman semuanya kalau seperti ini. Setiap orang mengklaim bertemu Nabi SAW secara sadar. Jadi kalau bertemu Nabi SAW otomatis nih Ustaz Yusuf Mansur ini udah menjadi sahabat ya. Udah menjadi sahabat Nabi SAW. Ya kalau Ustaz Yusuf Mansur ini bertemu Nabi SAW ya, wah, otomatis menjadi sahabat Nabi. Kemudian anaknya juga menjadi tabiin ya. Kacau kalau kayak gini. Nah teman-teman semuanya, jadi saya menemukan video yaitu dari siapa itu, Habib Rizik ya. Habib Rizik itu beliau tidak mempercayai khurafat-khurafat semacam ini. Beliau menolak khurafat-khurafat semacam ini. Yang orang-orang tiba-tiba mengklaim Nabi ada di sebelah, Nabi ada duduk bareng. Nah, mari kita simak ya teman-teman semuanya. Jadi saya ambil dari video ini ya, yaitu penjelasan oleh Habib Rizik. Coba. Kenapa kita mesti bawa khurafat? Ana sendiri suka malu kalau mendengar ada seorang muda, tidak perlu saya sebutkan namanya, sedang mengajar umat begini di Jakarta, tiba-tiba apa dia katakan? Diam semua. Nabi sedang masuk. Diam semua, Nabi sedang masuk. Semua diam, umat seperti terhipnotis, diam. Setelah itu Nabi sudah jalan, Nabi kirim salam kepada Anda semua. Apa ini? Ini khurafat minal makdzubat.
Saya termasuk yang protes keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali, yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Asy-Syadhili bukan tidak percaya karamah. Kita beriman ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Nah, teman-teman semuanya ya, ini jelas-jelas ya berbahaya kalau sampai menceritakan mereka itu berdusta ya, mengklaim bertemu Nabi SAW secara sadar. Ini sangat berbahaya karena ini ancamannya neraka ya, bahaya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak fitnah yang bermunculan. Sampai-sampai beliau ini Habib Rizik ya sangat kenceng banget tentang khurafat-khurafat semacam ini. Ya beliau juga mempercayai karomah, saya juga mempercayai karomah, akan tetapi harus ada sanadnya ya. Misal karomah sahabat Nabi Umar bin Khattab ya, karomah dia itu Masya Allah banyak dia karomahnya. Beliau ini banyak karomahnya. Bahkan sahabat Umar bin Khattab ini suaranya itu ya dari Madinah itu bisa kedengaran sampai ke mana itu ya, waktu sahabat Nabi itu berperang itu sampai kedengaran jauh beribu-ribu kilometer ya mungkin ya, karena dulu tuh perang melawan orang-orang kafir ya, sampai terdengar suaranya Umar itu. Saya percaya itu karomah karena ada sanadnya ya. Ada sambungannya orang-orang yang menceritakan itu, bukan yang kayak di zaman sekarang ini sedikit-sedikit bertemu Nabi, sedikit-sedikit bertemu Nabi secara sadar ini ya. Nah teman-teman semuanya, mari kita dengarkan penjelasan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahu ta'ala, yaitu tentang orang yang mengaku-ngaku bertemu Nabi SAW secara sadar. Mari kita simak ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mendengar seorang dai atau ustadz yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah dalam keadaan jaga, dalam keadaan sadar. Ini kadzab. Apa kadzab? Tukang dusta. Anda perhatikan secara umum bahwa ahlul bid'ah itu rata-rata mereka kadzab. Yang kedua, mereka sombong, nggak mau menerima kebenaran. Rata-rata mereka itu sombong mau terima kebenaran. Jadi kadzab, dusta. Rata-rata dusta mereka. Nggak ada yang jujur. Padahal jujur itu asas di samping tauhid. Jujur dalam Islam. Makanya antum lihat para nabi, para rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Saya ulangi, para nabi rasul nggak pernah berdusta seumur hidupnya. Karena apa?
Kata Syekhul Islam, as-sidqu asasul hasanat wal kadhib asasus sayyi'at. Begitu beliau sebutkan dalam Majmu' Fatawanya. As-sidqu asasul hasanat. Jujur itu merupakan pokok semua kebaikan. Sedangkan dusta merupakan pokok sumber kejelekan. Itu dasarnya hadis Nabi SAW. Maka antum jangan percaya deh. Rata-rata ya para dai ini nggak punya dalil, nggak punya hujah, kemudian apa? Cerita sama muridnya. Bahkan lebih daripada itu, bukan yang melihat Rasulullah. Dikatakan saya datang ke kuburan anu, bahkan penghuni ketemu Rasulullah di Madinah, saya datang ke kuburan Rasulullah, Rasul langsung keluarkan tangannya, selaman sama saya. Ini kan udah jelas kadzabnya ini. Itu masih percaya lagi muridnya. Nah, oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan dari yang pertama tadi dari Habib Rizik ya, dan yang kedua ini dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala. Karena kenapa saya mengambil dari cuplikan ataupun video dari jawaban Habib Rizik, karena beliau juga berakidah yang sama dengan Ustadz Yusuf Mansur ya, dan mungkin ini bisa, mungkin jawaban seperti ini ya kita sama ya dengan Habib Rizik ya, yaitu itu adalah khurafat ya yang tidak jelas sumbernya seperti itu, dari mana dia hanya berkata dusta seperti itu ya. Dan dari Ustadz Yazid, beliau juga mengatakan ini adalah dusta, bertemu Nabi secara sadar adalah dusta. Dan pendapat Ustadz Yazid ini lebih jelas lagi, dia tuh lebih tegas gitu ya, kalau dusta ya dusta gitu. Nah teman-teman semuanya, jadi kita sudah mendengarkan dari kedua Ustadz ya, ataupun Habib ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui kalau ini adalah dusta. Karena kalau dijelaskan ini panjang ya teman-teman semuanya. Kalau saya Mansur itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar, otomatis jadi sahabat. Dan ini panjang penjelasannya ya. Nah, jadi mungkin ini penjelasan yang dari Ustadz Yazid sudah paham ya teman-teman semuanya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.